Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Dewan Juri dan hadirin sekalian, perkenankan saya, Ovelia Putri Agustik, dengan tegas menyatakan bahwa saya sangat setuju dengan mosi Dewan ini akan memprioritaskan pelestarian tradisi budaya meskipun harus mengorbankan percepatan kemajuan sosial. Sebelum itu, kita bahas dulu mengenai apa itu pelestarian tradisi budaya dan kemajuan sosial dalam konteks debat ini. Yang pertama, pelestarian tradisi budaya secara khusus adalah perlindungan hukum dan finansial terhadap sistem rumah adat, termasuk kepemilikan tanah kolektif, pengambilan keputusan komunitas oleh ketua adat, dan kewajiban magang budaya bagi pemuda. Lalu yang kedua yaitu kemajuan sosial, merujuk pada percepatan hak kepemilikan tanah individu, otonomi pemuda, reformasi hak waris yang netral gender, dan integrasi cepat ke pendidikan umum, serta pekerjaan perkotaan. Dewan Juri yang terhormat, kami tidak menolak kemajuan, tetapi yang kami tolak adalah kemajuan yang memaksa sebuah kelompok untuk meninggalkan identitas dan nilai luhur yang mereka miliki demi modernisasi yang tergesa-gesa. Modernisasi sendiri adalah proses transformasi sosial dan perubahan dari cara-cara tradisional menuju masyarakat yang lebih maju dan juga berkembang. Oleh karena itu, saya sangat setuju dengan mosi Dewan ini akan memprioritaskan pelestarian tradisi budaya meskipun harus mengorbankan percepatan kemajuan sosial. Di sini saya memiliki 3 argumen. Yang pertama, budaya adalah identitas suatu kelompok. Dewan Juri yang terhormat, hal yang harus kita pahami adalah bahwa budaya bukanlah hanya sekedar tradisi ataupun adat istiadat, melainkan juga identitas yang kita miliki. Seharusnya identitas itu kita jaga dan kita lestarikan, bukan malah kita meninggalkannya begitu saja. Lalu, apa yang membuat komunitas Kairan berbeda? Yang membuat komunitas Kairan berbeda bukan hanya gedung yang tinggi ataupun megah, maupun teknologi modern yang berkembang dengan pesat, melainkan bahasa yang mereka pertahankan, sistem rumah adat yang dipertahankan bukan hanya 1 atau 2 tahun saja, melainkan juga berabad-abad, serta ritual dan upacara adat yang masih mereka pertahankan hingga sekarang. Dewan Juri yang terhormat, jika sistem rumah adat komunitas Kairan yang sudah dipertahankan selama berabad-abad dihapus demi sebuah reformasi yang cepat, maka yang akan terjadi adalah sistem tersebut mengalami perubahan yang sangat besar dan akan mengakibatkan hilangnya nilai-nilai tradisi yang sudah dijaga selama berabad-abad. Karena bangsa tanpa identitas budaya itu seperti pohon tanpa akar yang cepat atau lambat akan tumbang ketika terkena nilai-nilai tradisi itu yang berubah secara pesat. Karena itu, menjaga nilai-nilai budaya berarti menjaga eksistensi atau keberadaan suatu kelompok. Lalu argumen saya yang kedua, yaitu magang budaya melahirkan generasi yang seimbang. Tim oposisi mungkin melihat kewajiban magang budaya 1 tahun itu sebagai pembatasan. Namun, kami melihatnya itu sebagai investasi identitas. Karena selama 1 tahun, pemuda itu belajar mengenai bahasa Kairan, sejarah lisan, ritual pertanian, menenun, serta mekanisme penyelesaian sengketa tradisional sebelum melanjutkan pendidikan atau pekerjaan di wilayah perkotaan. Artinya, mereka tidak hanya menjadi pekerja modern, tetapi juga menjaga warisan nilai-nilai budaya yang mereka miliki. Mereka akan menjadi generasi yang memiliki 2 kekuatan, yaitu mereka mampu hidup di modern, tetapi mereka tetap menjaga nilai warisan budaya dari mana mereka berasal. Itulah pendidikan yang seimbang. Lalu argumen saya yang ketiga, yaitu tidak semua kemajuan itu berarti lebih baik. Seringkali kemajuan itu dianggap otomatis lebih baik. Kami menolak asumsi itu, karena apakah semua hal tradisional itu harus diganti dengan kehidupan yang lebih maju dengan meninggalkan nilai tradisional? Tentu tidak. Karena kemajuan yang dipaksakan sering menghasilkan krisis identitas hingga keretakan generasi.
Jika pemuda Kairan dipaksakan meninggalkan desa tanpa mempelajari budaya mereka, maka akan mendapatkan pekerjaan di kota, tetapi mereka akan kehilangan bahasa ibu mereka serta identitas budaya, nilai-nilai tradisi luhur yang mereka miliki. Saya memiliki dua contoh, yaitu yang pertama, suku Baduy di Banten di daerah Jakarta. Pelestarian budaya justru dihormati meskipun membuat proses modernisasi berjalan lebih lambat. Karena negara memahami bahwa identitas budaya tidak bisa digantikan oleh pembangunan fisik semata. Lalu yang kedua, yaitu masyarakat adat Dayak di wilayah Kalimantan masih mempertahankan nilai-nilai budaya mereka seperti tanah adat kolektif, hukum adat, serta ritual tradisional. Namun ketika reformasi itu datang di dalam masyarakat Dayak justru mengalami konflik dengan hilangnya identitas budaya yang telah mereka miliki selama ini. Oleh karena itu, saya tegaskan sekali lagi bahwa saya sangat setuju jika Dewan ini memprioritaskan pelestarian tradisi budaya meskipun harus mengorbankan percepatan kemajuan sosial. Sekian argumen yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.